bukan karena kemampuan yang datang dari pikiran mereka, karena ilmu itu datang karena rohani kita itu sudah bersih sebetulnya. Ya, banyak orang sekarang merasa pandai, merasa pinter dengan apa yang mereka pelajari. Tapi bukan itu. Kita harus coba mengosongkan diri, pikiran kita tentang keinginan-keinginan duniawi. Kita harus mempelajarinya dulu. Jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kita tim. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang berkah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib, menjelaskan masalah hati yang keras ataupun kerasnya hati itu lebih keras daripada baja ataupun batu. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah membantu berkembangnya channel Padepokan Putra Bengawan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, dan digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Di kesempatan hari ini kita ditemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Monggo Pak, kita mulai proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin beliau saya mohon dibantu dibersihkan semua energi negatif, energi buruk dari golongan jin, setan, iblis, siluman, pasukan-pasukan dajjal, serang-serangan dukun yang ada di rumah ini. Dibersihkan semua berapapun lapisnya, bersihkan semuanya berserta orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Saya yang malaikat dibersihkan semua, dihancurkan, dikeluarkan, dalam berkah Allah. Dan izin beliau saya yang saya mohon yang malaikat yang ditasih mutiara dibentengi rumah ini dengan lingkaran cahaya syahnya nurjawana, tidak bisa ditembus oleh makhluk apapun yang nekat menerobos atau menyusup sepenuhnya, terpental dan terlihat dalam berkah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibersihkan semua energi. Saya mohon Allah. Dibantu itu kemudian berstafur karena roh dan semuanya. Bersama dimisasi tidak berakhir pada jasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jemputan saya mau dibantu dihadirkan sesuatu gaib yang bisa menjabarkan, menjelaskan kerasnya hati lebih keras daripada batu. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
makhluk di dalam tubuh itu bisa sinkron, menyesuaikan tubuh itu dengan sempurna. Pita suara terbuka, bisa berbahasa Indonesia baik dan benar. Allah semua. Mohon maaf, dengan siapa nggih ini? Dengan jin. Kalau boleh tahu panjenengan dari mana? Saya dari Gunung Lawu. Dari Gunung Lawu. Iya. Kalau boleh tahu panjenengan namanya siapa? Saya Ki Ranggawarsita. Ki Ranggawarsita. Iya. Itu bukan dalang ya? Panjenengan berusia berapa tahun? Saya lebih dari 120 tahun. Di Gunung Lawu itu panjenengan punya tugas tidak? Enggak. Berarti cuma abdi atau yang berdomisili di Gunung Lawu. Iya. Pun muslim? Alhamdulillah sampun. Yang mau muslim kan siapa panjenengan? Beliau. Sebelum kita mulai, saya cek kebenarannya dulu ya Mbah ya. Untuk mengantisipasi dari penyusup nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong mengaku jin dari Gunung Lawu, jika berbohong teman tangannya terpotong-potong, Allah hausamallah. Nggih, ngapunten Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol, saya suguhi dengan dulu Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon dihadirkan makanan minum bestara sesuai dengan selera Mbah ya. Sallallahu Allah. Monggo Mbah, dinikmati hidangannya. Terima kasih. Saya juga tak rokokan Mbah. Silakan. Sambil menikmati hidangan, ngobrol-ngobrol ya Mbah ya. Iya. Ini Mbah, mohon maaf saya ganggu. Panjenengan saya undang ke sini. Saya itu mau bertanya Mbah. Pernah ada ungkapan-ungkapan itu kok kerasnya hati itu lebih keras daripada kerasnya batu ataupun baja. Itu maksudnya gimana Mbah? Iya. Ya, saya cerita yang saya ketahui aja ya. Nggih Mbah. Sebatas yang saya tahu. Nggih. Karena orang-orang yang berhati keras itu, karena pendidikannya, pendidikan formalnya itu yang dikedepankan. Tapi untuk menuju ke ilmu yang halus, mereka belum bisa sebetulnya. Karena masih ditutupi dengan keangkuhan mereka. Merasa tidak mau, merasa rendah. Karena ilmu itu benar-benar mencari dari kerendahan hati sebetulnya. Bukan karena kemampuan yang datang dari pikiran mereka. Karena ilmu itu datang karena rohani kita itu sudah bersih sebetulnya. Ya, banyak orang sekarang merasa pandai, merasa pinter dengan apa yang mereka pelajari. Tapi bukan itu. Kita harus coba mengosongkan diri, pikiran kita tentang keinginan-keinginan duniawi.
kita harus mempelajarinya dulu. Jangan terburu-buru mengisi tempat yang sudah penuh kotoran. Bersihkan dulu kotoran-kotoran itu, biar nampak kalau itu ada sebuah wadah untuk sebuah ilmu. Berarti maksud kerasnya hati itu berarti tidak bisa dimasuki cahaya ilahi itu ya Mbah? Sulit, karena itu nanti datangnya hanya kesombongan yang didapat, bukan kerendahan hati, tapi hanya kesombongan diri mereka. Hati-hati dengan pengertian itu. Kita harus belajar membersihkan hati kita. Kita harus menjadi orang-orang yang sangat bodoh, sangat kotor di hadapan Allah. Insya Allah kita akan dibukakan keberkahan ilmu dari Allah yang sangat halus. Berarti kan kalau kita itu pengen hatinya itu bisa lembut itu harus gimana Mbah? Ya, kita belajar untuk mencari kesalahan kita dulu. Kebodohan kita dulu yang kita gali, bukan kepandaian kita yang dimunculkan. Kebanyakan orang-orang sekarang dan kepandaiannya dulu tidak mau dibilang bodoh. Itulah kesalahan. Yang penting kita mencari kebodohan kita, kekurangan kita, apa yang di dalam diri kita nanti akan dipenuhi sebetulnya. Dengan kerasnya hati itu nanti akan berdampak negatif yang gimana Mbah? Ya, dengan kita kerasnya hati, kemauan kita, nanti akan banyak penyusup-penyusup dari iblis yang semakin menguatkan kesombongan kita, keangkuhan kita. Makanya ya, kita harus berhati-hati. Kita belajar ilmu itu tidak mudah. Kalau ilmu kesaktian itu justru mudah, tapi ilmu kesabaran itulah yang susah. Selain dari merendahkan diri, mengakui kebodohan kita itu untuk melembutkan hati, untuk melembutkan hati kita itu ada metode atau cara yang lain enggak Mbah selain itu? Ya ada. Apa yang diberikan guru kita ya kita pelajari, betul-betul kita rasakan. Jangan hanya dilihat, betul-betul dimasukkan ke dalam hati. Kita harus membedakan setelah mendapatkan dari guru dengan apa yang kita dapat dari pengalaman kita. Itu jauh berbeda. Kita harus membedakan kehalusan, kenikmatan. Kita harus merasakan betul di dalam hati ini. Tidak mudah kita itu sampai ke tingkat ikhlas. Sabar aja belum bisa sebetulnya.
Jangan merasa kita itu sudah ikhlas. Itu sangat jauh, masih jauh bagi kita. Berarti kan semua itu harus dipraktekkan ya Mbah. Tidak hanya cukup hanya berbicara, memberikan petuah-petuah, tapi harus ada praktek kan Mbah itu. Benar sekali. Karena amal-amal ya itu kan sebetulnya dipraktekkan. Semua kan mempraktekkan. Tapi ya merasakan apa yang di dalam yang sudah diberikan itu kita harus pelajari betul. Jangan merasa kita sudah melakukan, itu sudah cukup. Tapi dalamnya belum nyampe. Itu mohon maaf Mbah. Iya. Saya itu yang menyinggung dari waktu saya ngaji di musola itu kan, dengan kita mengingat Allah itu kan hati juga akan menjadi tenang. Iya. Berarti selain dari syariat untuk merendahkan diri ataupun tidak sombong, itu kan juga ada metode dengan berzikir atau ingat kepada Allah itu ya Mbak. Iya. Dimanapun tempatnya, Den. Sekali kita ingat dengan Allah, dengan kekuasaannya, kita akan merasakan tenang. Itu di mana tempatnya? Kan saya juga pernah dengar Mbah, dikir ingat kepada Allah itu katanya juga ada caranya. Iya. Kalau menurut Panjenengan itu cara berzikir itu gimana Mbah? Ya berzikir, hati kita itu selalu ingat dengan Allah. Itu ada, ingat itu ada metode gimana Mbah? Ya, kita itu merasakan dosa-dosa kita dulu. Kalau kita sudah merasakan betapa kotornya kita, betapa kerasnya kita, kalau kita sudah merasakan itu, nanti akan datang kelembutan, kepasrahan. Caranya seperti itu. Kita pasrah. Kita tidak berusaha untuk melukis atau mengingat lafaz Allah itu Mbah. Sebetulnya itu nanti dengan sendirinya, dengan kepasrahan kita, dengan kerinduan kita kepada Allah, dengan Rasulullah, insya Allah itu akan nampak. Kalau kita kejar, itu hanya gambaran sebetulnya. Itu tidak menancap dalam hati mereka. Itu hanya gambaran luar, tapi dalamnya belum. Jadi prosesnya harus benar-benar ya Mbah. Ya kita harus betul-betul, kita harus menghidupkan rasa rindu kita kepada Allah. Dengan Rasulullah kita harus hidupkan dulu rasa rindu itu. Kalau kita tidak mempunyai rasa rindu, tidak akan sampai. Karena hanya kerinduan kita yang mengobati hati kita sebetulnya. Iya, Bukan karena kemampuan kita lamanya kita berzikir, enggak. Kalau orang bisa melepas rindu, walaupun itu sedetik, kita bisa merasakan itu sudah lega sebetulnya. Iya, kita harus berhati-hati ya Den, karena sudah banyak manusia-manusia sekarang mengaku dia pandai, dia bisa bicara dengan Allah, dia bisa bertemu dengan Rasulullah. Kita harus berhati-hati. Biarkan
biarkan mereka bicara seperti itu. Nanti akan menerima balasannya sendiri. Tapi yakinlah, kalau kita merasakan rindu kepada Rasulullah, dengan kita mengagumi betapa kuasanya Allah, mensyukuri, sudah tidak ada tandingannya. Tapi kan terkadang juga ada Mbah, kelihatannya itu zikir juga perilakunya agak sopan santun, tetapi kenapa ya juga terkadang dia tuh ya juga keras Ya, juga, ibaratnya terkadang ya suka menjelek-jelekan orang. Itu gimana itu Mbah? makanya di ajaran beliau kita memegang tasbih, kita berputar dengan pelan, santai. Itulah yang diajarkan. Jangan terburu-buru. Itu nanti akan nafsu. Makanya itu metode yang halus. Kita harus betul-betul halus untuk mencapai itu. Bukan karena kecepatan kita, bukan karena kita memegang itu terlalu erat, enggak. Justru kita dibikin santai. Kita nikmati setiap putaran, setiap Allah kita rasakan, kita masukkan melalui pori-pori kita yang halus. Insya Allah kita akan merasakan betapa nikmatnya zikir, betapa nikmatnya kita melepas rindu dengan kekasih kita. Itu nanti kalau seperti itu otomatis hatinya akan menjadi lembut ya Mbah, kalau bisa praktek seperti itu. Insya Allah, Den. Karena kita merasakan yang sangat halus, sangat halus. Itu semakin menancap. Tapi ya kita harus berhati-hati. Karena kehalusan itu ada sedikit rasa kasar. Itulah penyusup, Dan. Kita harus bisa membedakan. Semakin pikiran kita terlena akan apa yang kita lakukan, kita akan terbawa oleh bisik-bisikan iblis. Itu bukan karena hati kita, karena pikiran kita. Ya, tapi maaf ya, Den. Memang itu yang saya tahu caranya seperti itu. Untuk melunakkan hati itu tadi. Iya. Sekeras apapun hati, sekeras apapun yang ada di dunia ini, sebetulnya bisa terkikis hanya karena air, Den. Benar. Semua itu akan hancur. Berarti kan harus istiqomah tuh Mbah. Iya, kita merasakan kesejukan. Kita harus merasakan betul kesejukan. Di saat kita beribadah itu kita harus merasakan datangnya kesejukan itu. Kesejukan itu bukan karena angin di luar, Den. Tapi angin yang di dalam ini keluar. Bukan angin yang masuk sebetulnya. Tapi hati kita itu sudah mengeluarkan seperti embun, Den. Menyebar. Bukan hawa yang masuk dari luar.
Kalau menurut pandangan panjenengan itu sejuk di dalam itu sebenarnya itu energi apa itu, Mbah? Insya Allah, Den, itulah kesejukan dari doa-doa Rasulullah yang ditujukan untuk umatnya, biar merasakan kesejukan. Itu yang meminta Rasulullah semua, Den. Yang kita rasakan itu ya dari Rasulullah, Den. Karena yang menyambungkan nur ilah itu kan? Iya, Rasulullah juga punya pewaris-pewaris yang harus kita ikuti, Den. Kita harus berhati-hati mengikuti perjalanan beliau, karena beliau itu orangnya sangat halus. Benar, beliau itu sangat halus menerima apapun, karena beliau merasa juga orang yang lemah. Kita diajarkan untuk menjadi yang lemah, tapi kuat dalam hati kita, kuat di dalam keyakinan ya, Mbah. Iya, ya, menjalani apa yang terjadi. Kita harus lemah, jangan merasa kuat. Karena apa? Kita merasa lemah di hadapan Allah, pasti akan datang suatu kekuatan dari Allah. Tapi kalau kita merasakan kuat menjalani kehidupan ini karena kepandaian kita, itu akan hancur. Nanti malah kebinasaan ya, Mbah, yang iya, benar. Kita tidak akan pernah sampai ke Allah sebetulnya kalau kita masih menggunakan keegoan kita. Kan kalau kita renungkan kan semua apapun itu kan atas kehendak Allah ya, Mbah. Iya. Kita bisa beribadah, bisa begini, bisa begitu, semua atas pertolongan Allah, diberikan kekuatan oleh Allah ya, Mbah. Iya. Makanya kita jangan terburu-buru. Biarlah apa yang kita dapat itu kita rasakan betul. Nanti kalau sudah waktunya pasti akan nyampe ke tahap-tahap selanjutnya. Yakin dalam hati kita. Iya, Mbah. Terima kasih, Mbah, atas petuah-petuahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi ya, Mbah. Iya. Umumnya kepada saudara-saudara yang lain. Ya mohon maaf ya, Mbah, bila tanggapan saya kurang berkenan atau menyinggung panjenengan, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Mbah. Ya saya dan yang minta maaf. Karena saya juga orang bodoh, Den. Tapi alhamdulillah sampean sampun sudah berkenan memanggil saya. Panjenengan monggo undur diri, lanjutkan tugasnya lagi. Iya. Dan mudah-mudahan besok-besok kalau diundang ke sini tidak keberatan, Mbah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.